ini saatnya barangkali Presiden bisa mengambil suatu sikap ya, melahirkan Perpu. Pertama, pembatasan masa jabatan para ketua pengadilan, ya, para hakim, sehingga rotasi hakim-hakim itu lebih pasti. Misalnya di pengadilan negeri 5 tahun. Tadi kita menyaksikan sama-sama begitu luar biasa ya. Lengkap sekali, ada rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Komnas Perempuan, bahkan ada penjelasan dari Kapolri, dan juga menang PK. Sebelum saya ke KY, saya ingin sedikit saja ke Prof. Andi Asrun, silakan. Saya kira gini ya, ini kan satu contoh nih. Ya. Contoh ekstrim. Ini contoh sempurna ya, contoh sempurna dari mafia peradilan ya. Kemudian tadi yang kasus yang Zarep yang 1 triliun itu, ya, yang dia sendiri bilang, fee dia 1 miliar. Ya kan, untuk hakim 5 miliar. Artinya masih ada uang di luar ini 6 triliun. Kira-kira gitu. Nah, sebetulnya seperti yang Bung Repli tadi katakan, ini saatnya barangkali Presiden bisa mengambil suatu sikap ya, melahirkan Perpu. Pertama, pembatasan masa jabatan para ketua pengadilan, ya, para hakim, sehingga rotasi hakim-hakim itu lebih pasti. Misalnya di pengadilan negeri 5 tahun. Ya, kemudian di pengadilan tinggi 10 tahun atau di Mahkamah Agung berhenti. Jadi ada pembatasan melihat seperti ini. Jadi pembatasan jabatan Hakim Agung tidak sampai seumur hidup. Kalau lewat 10 tahun sudah selesai. Atau bisa kita mulai dengan usia. Dia masuk sebagai Hakim Agung umurnya 60 tahun. Dan kemudian rekomendasinya itu adalah rekomendasi berhenti pada Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini menseleksi sekaligus memutuskan Hakim Agung mana yang bisa diajukan kepada Presiden sebagai kepala negara. Kemudian yang kedua ya, saya kira selama ini kan KY ini seperti tidak bergigi ya. Jadi hanya melahirkan rekomendasi untuk memberikan tindakan pada hakim yang dilaporkan itu terbukti. Walaupun ada sidang bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk menentukan status hakim bersalah atau tidak dan bagaimana hukumannya. Jadi saya kira kalau mau dilakukan misalnya mau diadakan Perpu, termasuk ini meningkatkan status hak Komisi Yudisial, tidak berhenti pada rekomendasi. Dia memutuskan sekaligus memberhentikan. Walaupun memang menurut saya supaya fairnya ya, sidang bersama dengan Mahkamah Agung. Tapi yang memutuskan sidang bersama itu jadi tidak lagi dalam bentuk rekomendasi. Jadi ini menurut saya hal-hal yang sifatnya revolusioner ya. Memang tidak bisa juga pengadilan itu Mahkamah Agung Bung Repli ya, tidak bisa dihentikan, di freeze misalnya. Dalam sejarah di dunia ini baru 1 kali terjadi Mahkamah Agung dibekukan tahun 1803 ketika ada perkara judicial review Marbury Preservation. Tapi itu karena tekanan Kongres. Ini baru 1 kali dalam sejarah di dunia ini. Nah, saya kira terlalu berlebihan juga kalau kita membukukan. Tapi memang harus ada perbaikan sistem. Nggak bisa orang misalnya pergayus. Nggak bisa kita bertumpu pada satu orang pribadi. Tapi sistemnya. Ada satu lagi contoh ekstrim kalau mau. Ya, ini suatu cerita-cerita lucu aja. Memang harus ada pembenahan. Tempatkan aja 1 orang misalnya intel dari KPK menjadi pengawal Hakim Agung itu. Pengawal? Pengawal. Pengawalnya dari intel. Satu-satunya terseleksi. 1 intel, 1 Hakim Agung. 1 intel dari komisi pemberantasan KPK. Jadi baru itu bisa terdeteksi. Kemudian yang lain umumkan aja hartanya berapa. Ya para Hakim Agung ini. Apa 10 triliun, 5 triliun. Di situ berhenti. Ini adalah titik berangkat. Ke depan diperiksa lagi. Ada pertambahan atau tidak. Tapi memang harus ada pemutihan misalnya legal justice ya. Diputihkan secara hukum. Berhenti di situ. Peduli amat masa lalunya tapi ke depan. Karena kalau misalnya diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Asal pemutihannya gitu. Jangan tiap tahun ya. Iya kayak gitu. Kira-kira 1 kali berangkat kira-kira gitu. Saya lanjutkan tentang tadi. Ada 2 sebenarnya pertanyaan. Yang pertama terkait dengan ini. Saya ingin tanya dulu ke Pak KY ini, Pak Jubir KY. Anda melihat ini kasus yang contoh sempurna? Ini tadi sebentar melanjutkan Prof. Asrul tadi. Jadi kalau KY dianggap nggak bergigi, memang dilemahkan. Gimana? Memang dilemahkan. Siapa? KY ini. Kenapa? Sejak kelahirannya itu kuat. Tapi kemudian sampai hari ini itu sudah 11 kalau nggak 12 kali di GR untuk dikurangi kewenangan-kewenangannya. Yang pertama kalau nggak salah kewenangan untuk mengawasi MK. Kalau nggak salah. MK? Mahkamah Konstitusi. Dan akibatnya 2 kali ketua MK itu tertangkap juga kan. Artinya karena nggak ada pengawasan. Dan kemudian berlanjut terus sampai kemudian kita nggak punya. Nah, ini tapi ada pengawasan, pengawasan hakimnya juga ketangkap juga.
Maksudnya? Hakim MA maksud saya, hakim di lingkungan peradilan. Enggak, maksudnya tadi yang saya katakan budaya kemudian tumbuh mafia itu karena tidak rutin pengawasannya. Jadi kalau baru kejadian baru Hakim PN ya maksud saya. APH itu baru bekerja ya. Tapi kalau kemudian kita coba usahakan memulihkan kewenangan tadi. Kita sudah ajukan RUU Komisi Yudisial untuk mengembalikan ke awalnya dulu kehendak reformatis seperti apa. Sudah di balik ya, kemudian sudah dapat rekomendasi dari 9 fraksi waktu itu, tapi kemudian ada masa pemilu itu ya, pilpres dan sebagainya, kemudian sampai hari ini belum berjalan lagi. Nah mungkin momentum ini bisa mendorong ke sana. Supaya. Nah, tapi saya ingin pendapat Anda Pak Mukti. Kalau Anda melihat tadi, Anda melihat ada sesuatu yang janggal nggak dalam kasus ini? Ini kita nggak bicara personal ya, tapi ini kan satu persatu. Ada berapa banyak lagi? Ini kebetulan muncul di permukaan. Yang saya katakan, datang ke sini minggu lalu dia. Yang saya katakan tadi Pak, mungkin juga Pak Prof Gayus tadi sampaikan sudah tidak punya rasa malu dan sebagainya. Memang nggak kasus ini Anda melihat? Ya, kasus ini kemudian kan dianggap para hakim dan sebagainya ini, ya ini transaksional. Maksudnya? Ini pasar transaksional. Ini baru berapa, bayar berapa? Dalam kasus ini? Kita buat apa saja. Dugaannya seperti itu? Banyak yang. Bukan, dalam kasus ini dugaannya seperti itu? Ya kemungkinan. Jadi cara pandang hakim tidak lagi melihat keadilan atau seperti apa. Transaksional. Uang. Iya. Banyak Pak yang tidak terlihat Pak. Yang nggak viral tuh banyak. Ini kan nggak viral ini. Nah, ya sekarang diviralkan kan, coba diviralkan. Tapi yang nggak viral, yang begini-begini banyak sekali. Yang kemudian KY juga dapat laporan ketika sudah putusan. Bahkan misalnya gini, ada satu contoh ya, saya nggak. Nah, bentar. Bicara contoh tadi Anda menyatakan bahwa Zarofrikar yang lain itu pasti ada, boleh saya bilang gitu? Ada. Tapi saya mau kasih contoh yang ini kasus. Seperti apa modusnya? Contoh ini. Kalau contoh ya kita kan sudah lihat ya. Pertama yang kemarin dulu Hakim Agung 2 itu kan ada Markusnya di situ. Iya. Ya kan? Kemudian yang ini eksekusi yang kemarin muncul di PN Jakarta itu, yang eksekusi paniteranya yang kena. Ada itu. Tangkap juga. Jadi banyak hal-hal yang sudah terungkap ke publik sebenarnya, bahwa jalur itu nggak cuma satu. Nah, bahwa KY punya catatan tersendiri, iya, tapi kan kita juga menjaga etika terhadap hakim. Maksudnya Pak KY punya catatan sendiri, tapi tidak bisa membongkar atau gimana? Bukan nggak membongkar. Bukan nggak bisa membongkar. Kita terus mendalami sampai kemudian nanti kita plenokan apakah ini terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti apakah kesalahan sedang, apakah kesalahan berat dengan pemberhentian. Kalau pemberhentian ya seperti Tanur ini kita ajukan ke MKH. Tapi kan etik, bukan pidananya. Etiknya, kan? Iya etiknya. Nggak bisa periksa apakah ada transaksional dan lain sebagainya, bisa nggak? Ada Pak yang kemarin kita MKH kan itu. Ada uang mengalir misalnya. Sudah dibayar Pak. Receh Bu, receh Prof. 300 juta untuk 3 hakim. Jadi cepet-cepet itu. Nah cuma kasusnya juga sudah diterima. Ini di PN nih maksudnya? Di PN. Diterima, lalu yang 2 ini nggak mau menerima. Dikembalikan. Tapi karena sudah menerima, secara etis dia salah, maka dia diberhentikan. Tiga-tiganya? Enggak, yang menerima tadi. Oh yang terima, Walaupun sudah dikembalikan uangnya. Yang 2 tadi diapresiasi. Jadi misalnya nih majelisnya 3, saya terima karena saya ketua majelisnya gitu kan. Prof Gayus mau nggak ini? Enggak, saya nggak mau. Saya tetap pada putusan ini. Kembalikan. Saya tetap pada putusan ini. Saya kembalikan nih Prof Tuti, nggak ada yang mau nih. Karena saya sudah menerima, saya kena etik. Maka diberhentikan. Putusannya sesuai yang mana tadi? Sesuai yang 2 atau sesuai yang menerima? Sesuai persidangannya. Yang pasti tidak ada intervensi pengaruh uang tadi. Dari uang tadi. Nah itu pun bisa diberhentikan sebagai hakim dan sudah diputus. Tapi dipidanakan nggak? Pidananya kan nggak ada Pak. Kan terima uang. Kan dikembalikan. Kenapa? Dikembalikan. Oh kalau pidana, iya kalau KY loh. KY kan nggak masuk pidana. Oh tapi nggak melaporkan juga itu. Tapi saya tanya, hakim yang itu sekarang dipidanakan nggak? Yang terima tadi? KY berhenti pada pemberhentian saja. Pemberhentian. Tapi nggak jelas sekarang. Ya udah berhenti selesai.
Iya, mestinya kalau ada. Ya, ini saya bicara kayaknya oke, di tugas KAI selesai. Tapi saya ingin tahu, apakah kemudian hakim itu setelah diberhentikan oleh KAI, kan tugas KAI selesai memang. Ya. Tapi saya tanya, Tapi unsur pidananya apakah ada karena terima duit. unsur pidananya itu ditelanjutkan nggak oleh MA dan lain sebagainya misalnya? Sebetulnya kayak bisa laporkan ini. Bisa. Mestinya kayak Karena laporan ke bisa. polisi itu. Oke. Nah, ini menarik ini. Cukup itu kan sudah pidana, udah masuk. Tapi ini yang kasus nyata di depan kita, sedang berjalan sidang tidak ada panggilan, melewati batas waktu, sudah tersium sangat menyengat bahwa ini mafia. Karena rangkaian mulai dari penyidiknya mengabaikan rekomendasi, kemudian jaksanya juga demikian, tidak memanggil untuk sidang, membiarkan sidang di luar batas kemanusiaan, kemudian nyata benar ini perdata dipidanakan. Kira-kira KY masuk enggak di sini? Kalau itu menyangkut perilaku, Pak ya. Sedang di depan mata, ini perilaku ini. Perilaku hakim ya, HAM, bisa. Perilaku ini bukan bisa. Yang Sudah lapor ke KAI, Alia? Sudah. sudah ada. Kita sudah Kapan? untuk melakukan pengawasan. Oh, tapi belum ada tindak lanjut. Harusnya sudah terjun kayaknya. Ya, maksudnya Harusnya sudah terjun. Kan dilaporkan. Kapan itu? mata ini Ya, di Jakarta. makanya kan ada. Sejak kapan? Sudah dari semenjak, Bulan apa masih ingat? ya dari September mungkin sudah. Oh, September baru kemarin, oke. Sudah di depan mata, Sudah lama sedang terjadi, berlanjut. Pelanggaran perilaku etika ada, dan jangan juga tadi katanya ada Baik. transaksional gitu. Oke. Ya. Baik, sebentar Pak. Saya ingin mendengarkan dari Prof. Har. Prof. Har ini terus terang ya, saya bukan di bidang hukum, tapi saya 23 tahun liputan di bidang hukum. Tapi melihat hari ini, sangat miris, bukan hanya kasus Alia ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mukti Fajar terkait dengan penerimaan hakim, dan juga kasus-kasus yang lain, termasuk Zaro Frikar, termasuk keyakinan juga KAI bahwa ada Zaro Frikar yang lain. Apa yang bisa Prof. Har sampaikan terkait ini? Pertama, tadi ada teman dari UGM yang menulis, bubarkan saja Fakultas Hukum. Karena semua yang terlibat adalah sarjana hukum. Saya kira itu bukan suatu usulan yang tepat ya. Itu kan lebih sarkasme. Karena kita lihat bahwa di dalam Fakultas Hukum, kita baru ulang tahun Fakultas Hukum yang ke-100 pada minggu lalu, dan kami juga mengajarkan etika, kemudian professional responsibility. Satu abad FHUI. FHUI. Oke. Jadi kami lebih tua dari Republik Indonesia. Kan cuma 79. Dan yang saya sampaikan pagi tadi saya memberikan catatan buat konferensi di Fakultas Hukum adalah bahwa banyak orang menganggap apa yang didapat Fakultas Hukum itu hanyalah sekedar ilmu hukum. Padahal bukan itu kan. Yang kami berikan juga bukan doktrin-doktrin teori hukum, akan tetapi juga yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan justice, yang berkaitan keadilan, yang berkaitan dengan fairness. Nah ini nampaknya yang ketika mereka lulus dari Fakultas Hukum, hal-hal tersebut menjadi terlupakan. Satu. Dan kemudian kami juga menengarai bahwa sistem pengawasan yang kita lihat di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lain-lainnya itu ternyata juga tidak berjalan secara efektif. Jadi kalau kita lihat semua aturan dari Mahkamah Agung, nanti Pak Gayus bisa menjelaskan lebih lanjut, itu semua sudah ada. Ada kode etiknya, ada sanksinya, akan tapi ternyata tidak dijalankan. Buktinya masih bisa terjadi bermacam-macam kasus yang melibatkan hakim agung lah. Kita nggak bicara hakim yang lebih di bawah lagi. Artinya apa? Artinya sistem pengawasannya tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Nah ini, kalau Pak Bismar Siregar, saya ingat sekali sekian puluh tahun yang lalu mengatakan, bagaimana Tuti mau menyapu dengan bersih lantainya kalau sapunya sendiri tidak bersih. Paham ya? Nah, jadi itu menurut saya yang membuat saya berpikir jangan-jangan idenya Refli tadi benar juga ya. Membekukan MA. Dan bukan. Yang mana? Bukan membekukan, dan Pak Gayus bahwa kita harus melakukan
Seleksi apa ulang. namanya seleksi ulang. Hanya memang ini bukan hal yang mudah. Kenapa bukan hal yang mudah? Saya menjadi panitia seleksi dari Komisi Yudisial. Ternyata ada juga kan yang nakal. Saya menjadi pansel KPK. Ternyata ada juga yang nakal waktu itu. Sehingga memang tidak bisa 100% menjamin. Nah, karena apa? Karena memang seleksi saja tidak cukup. Tapi harus disertai dengan pengawasan-pengawasan. Kan nggak boleh ketemu dengan misalnya dengan para pihak. Tapi ketika ketemu nggak ada masalah. Yang membuat ini menjadi masalah hanyalah yang saya tahu tuh di KPK. Kalau Anda di pesta ketemu dengan orang terdakwa atau tersangka, Anda harus lapor. Tapi di pengadilan nggak ada begitu. Ya, dan ini buat saya membuat kita menjadi seperti masyarakat sangat permisif. Tadi Rifli juga bilang ada sesuatu yang misdeed, ada yang tidak layak dilakukan, tapi kita semua memberi maaf sama dia karena dia punya kuasa. Semua membuat semua orang-orang hukum kemarin banyak sekali dalam setahun terakhir ini terjadi misuse of law, ya, di mana tidak bisa dikatakan bahwa law should be used for the people, not for the powerful. Tapi kan banyak yang diam juga, ya. Dan ini buat saya menjadi satu refleksi dari bagaimana masyarakat kita itu melihat suatu pelanggaran. Jadi hukum digunakan untuk orang, bukan untuk kekuasaan. Itu yang namanya. Hukum harusnya digunakan bagi people, bagi rakyat. Ya, bagi rakyat, bukan bagi untuk penguasa. Bukan bagi penguasa. Ya. Dan kami menganggap bahwa situasi darurat yang macam ini tuh sudah ternyata menjadi pembicaraan tingkat internasional juga. Membuat kita ini sarjana-sarjana hukum ini menjadi sangat nggak punya muka kalau ketemu dengan orang asing yang tahu begitu banyak kasus-kasus di Indonesia yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Ya, dan buat saya nggak tahu mulai dari mana, tapi tadi seleksi adalah salah satu cara mungkin, dan kemudian juga melakukan pengetatan dalam pengawasan. Oke, nanti kita akan berikan kesempatan pada Prof. Har untuk kemudian terakhir menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan bagi penegakan hukum negeri ini, perbaikan termasuk juga mungkinkah seleksi ulang itu dilakukan. Saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.